Salve sahabat Katoliko keren, pada tahun 2020, jumlah umat Katolik Indonesia menurut data Kementerian Dalam Negeri mencapai 8,4 juta umat. Hal ini menjadikan Gereja Katolik sebagai gereja kekristenan terbesar di Indonesia, di mana gereja kekristenan dengan anggota terbesar kedua adalah Gereja HKBP dengan 2,9 juta jemaat. Terbesar ketiga yaitu Gereja GBI atau Gereja Betel Indonesia dengan 2,3 juta jemaat. Terbesar keempat yaitu GPDI atau Gereja Pantai Kosta di Indonesia dengan 1,6 juta jemaat. Dan terbesar kelima yaitu Gemit atau Gereja Masih Injili Timor dengan 1,1 juta jemaat. Selain itu, Katolik menjadi agama terbesar ketiga di Indonesia setelah Islam dan Protestan. Sahabat Katoliko keren, umat Katolik Indonesia tersebar di seluruh kabupaten dan kota dari Sabang sampai Merauke. Ada yang menjadi mayoritas pun ada yang menjadi minoritas kecil, bahkan hampir tak ada umat Katoliknya. Baik karena medan suatu daerah yang sulit dijangkau sehingga kurang maksimalnya pelayanan, lambatnya perkembangan misi gereja Katolik di daerah tersebut, maupun karena masih mengalami intoleransi dalam kebebasan beragama seperti sulitnya mendirikan gedung gereja. Dari 514 kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, berikut ini 20 kabupaten dan kota dengan jumlah umat Katolik paling tersedikit di Indonesia, bahkan hampir tak ada, yang tak pernah dibahas. Saking sedikitnya, saudara-saudari kita di kabupaten dan kota ini harus berjuang ekstra untuk menghidupi iman dan bertahan dalam iman. Yuk kita mengenal ada daerah apa sajakah itu? 20. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Umat Katolik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masuk dalam wilayah Keuskupan Banjarmasin. Pada tahun 2020, jumlah umat di kabupaten ini hanya mencapai 37 umat dan memiliki satu gedung gereja, yaitu Gereja Katolik Stasi Kandangan yang terletak di Loksado, Hulu Sungai Selatan. Stasi ini masuk dalam wilayah Paroki Bunda Maria Banjarbaru yang berpusat di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 19. Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten yang terletak di pesisir barat Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, jumlah umat Katolik di kabupaten ini hanya mencapai 36 umat. Umat Katolik Nagan Raya belum memiliki gedung gereja Katolik. Mereka biasanya beribadah masing-masing di rumah atau ke gereja non-Katolik yang ada. Jika ingin misa, mereka harus ke kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Aceh Barat, di mana gereja Katolik paling dekat yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Antonius Padua Meulabo, yang terletak di ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Umat Katolik Nagan Raya masuk dalam wilayah Paroki Hati Kudus Banda Aceh yang mencakup wilayah utara Provinsi Aceh dengan pusat paroki di ibu kota provinsi yaitu Kota Banda Aceh. 18. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di peringkat 17 daerah dengan jumlah umat Katolik tersedikit di Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah umat Katolik di kabupaten ini hanya mencapai 31 umat. Belum terdapat gereja Katolik di kabupaten ini. Gereja Katolik terdekat berada di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tabalong, dan gereja tersebut bernama Gereja Katolik Stasi Santa Ana Warukin, Tabalong, yang masuk dalam wilayah Paroki Ave Maria Tanjung yang berlokasi di ibu kota Kabupaten Tabalong. 17. Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat daerah dengan jumlah umat Katolik tersedikit ke-16 di Indonesia. Daerah tersebut adalah Kabupaten Lombok Utara. Umat Katolik di Kabupaten Lombok Utara hanya mencapai 29 umat tahun 2020 dan memiliki satu gedung gereja, yaitu Gereja Katolik Stasi Tanjung yang terletak di ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Stasi ini masuk dalam wilayah Paroki Santo Antonius Padua Ampenan, Kota Mataram. Umat Katolik Lombok Utara masuk dalam wilayah Keuskupan Denpasar. 16. Kabupaten Gayo Luas, Aceh.
Kita kembali ke Provinsi Aceh, ada Kabupaten Gayo Luas dengan jumlah umat Katolik tahun 2020 hanya mencapai 29 umat. Umat Katolik di Kabupaten Gayo Luas masuk dalam wilayah paroki Santo Yosef Lawedeski, Keuskupan Agung Medan yang mencakup wilayah selatan Provinsi Aceh. Pusat paroki ini terletak di kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. Umat Katolik di Kabupaten Gayo Luas belum memiliki gedung gereja. Gereja Katolik terdekat ada di kabupaten tetangga yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Lawebekung, Aceh Tenggara. 15. Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Masih di Provinsi Aceh, ada Kabupaten Aceh Selatan dengan jumlah umat Katolik hanya mencapai 27 umat tahun 2020. Umat Katolik di Aceh Selatan masuk dalam wilayah paroki Santo Yosef Lawedeski, Aceh Tenggara, Keuskupan Agung Medan. Umat Katolik di kabupaten ini juga belum memiliki gedung gereja. Jika ingin misa, mereka harus menempuh jarak jauh ke gereja paling dekat, yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Lawebekung yang terletak di kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Aceh Tenggara. 14. Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kabupaten Aceh Utara juga masuk dalam daerah dengan umat Katolik tersedikit. Pada tahun 2020, jumlah umat Katolik di Aceh Utara hanya mencapai 22 umat dan masuk dalam wilayah paroki Hati Kudus Banda Aceh. Umat yang ingin beribadah harus pergi ke kota Lok Seumawe, daerah tetangga dari Kabupaten Aceh Utara, di mana terdapat satu gedung gereja bernama Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Kota Lok Seumawe. 13. Kabupaten Bireuen, Aceh. Kabupaten Bireuen, Aceh juga masuk dalam daerah dengan umat tersedikit yaitu hanya mencapai 22 umat. Umat di kabupaten ini belum memiliki gedung gereja dan jika ingin beribadah dapat pergi ke daerah tetangga yaitu kota Lok Seumawe di mana ada satu stasi bernama Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Lok Seumawe. 12. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kita terbang ke Pulau Sulawesi. Di sana ada Kabupaten Jeneponto sebagai daerah dengan umat Katolik tersedikit keempat di Pulau Sulawesi dan ke-11 di Indonesia. Dengan jumlah umat hanya mencapai 20 umat tahun 2020, umat Katolik Jeneponto belum juga memiliki gedung gereja. Mereka harus pergi ke kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Bantaeng, di mana gereja Katolik terdekat adalah Gereja Katolik Paroki Santa Maria de Fatima Bantaeng, Keuskupan Agung Makassar. 11. Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Kita ke Provinsi Gorontalo, terdapat Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah umat Katolik hanya mencapai 19 umat saja tahun 2020, tersedikit ketiga di Pulau Sulawesi. Umat Katolik di kabupaten ini belum memiliki gedung gereja dan jika beribadah harus pergi ke ibu kota provinsi yaitu kota Gorontalo dengan gereja terdekat yaitu Gereja Katolik Paroki Santo Kristoforus Kota Gorontalo. Paroki ini masuk dalam wilayah Keuskupan Manado. 10. Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kembali lagi ke Provinsi Aceh, ada Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah umat tahun 2020 hanya mencapai 17 umat. Umat di kabupaten ini belum memiliki gedung gereja dan harus pergi ke kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Aceh Tengah, di mana terdapat satu gereja terdekat yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Petrus Takengon yang terletak di ibu kota kabupaten. Umat Katolik Bener Meriah masuk dalam paroki Hati Kudus Kota Banda Aceh. 9. Kabupaten Pidi, Aceh. Kabupaten Pidi berada di urutan ke-8 kabupaten dengan umat Katolik tersedikit di Indonesia. Jumlah umat tahun 2020 hanya mencapai 16 umat, dan mereka belum memiliki gedung gereja. Serta mereka juga harus pergi beribadah di ibu kota provinsi yaitu Kota Banda Aceh, di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Banda Aceh karena masuk dalam wilayah Paroki Hati Kudus Banda Aceh. 8. Kabupaten Simeulu, Aceh. Di urutan ke-7 terdapat Kabupaten Simeulu dengan jumlah umat hanya mencapai 12 umat saja. Umat Katolik di kabupaten ini terpisah jauh dari daratan Provinsi Aceh dan tidak memiliki gedung gereja, sehingga membutuhkan iman yang lebih ekstra dan kuat agar dapat bertahan. Jika niat, mereka harus menyeberang pulau dan gereja Katolik terdekat yaitu Gereja Katolik Stasi Beato Dionysius dan Redemptus Kota Subulu Salam, Aceh. 7. Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
Berbicara tentang Kabupaten Wakatobi, tentu akan terbenak di pikiran kita adalah sebuah kabupaten dengan taman laut yang indah. Namun, di balik keindahan itu, umat Katolik yang tinggal di kabupaten ini harus berjuang ekstra dalam menghidupi imannya. Tahun 2020, jumlah umat hanya mencapai 11 umat se-Kabupaten Wakatobi. Di kabupaten ini belum terdapat gedung gereja Katolik dan umat di kabupaten ini harus menyeberang pulau menuju Pulau Buton dengan gereja Katolik terdekat, yaitu Gereja Katolik Stasi Ambuau Buton yang terletak di Kabupaten Buton dan masuk dalam wilayah Paroki Santo Paulus Kota Bau-Bau. 6. Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh. Umat Katolik di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2020 hanya berjumlah 11 umat. Mereka juga belum memiliki gedung gereja, dan jika ingin beribadah di gereja Katolik terdekat yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Antonius Padua Meulabo yang terletak di Kabupaten Aceh Barat. 5. Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Umat Katolik di Kabupaten Aceh Timur hanya berjumlah 10 umat saja tahun 2020. Mereka belum memiliki gedung gereja dan gereja Katolik terdekat yaitu Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Kota Lok Seumawe. 4. Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Di Kabupaten Aceh Jaya hanya terdapat 9 umat, belum memiliki gedung gereja, dan gereja terdekat yaitu Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Banda Aceh. Umat di Aceh Jaya harus ke ibu kota provinsi agar dapat beribadah di gereja. 3. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ya, siapa sangka di posisi ketiga ada salah satu wilayah di ibu kota bisnis negara yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah umat Katolik tersedikit ketiga di Indonesia. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di utara terpisah dari daratan Jakarta dengan jumlah umat Katolik hanya mencapai 3 umat saja tahun 2020. Umat di sini tidak memiliki gereja, tak hanya Katolik, bahkan yang lainnya juga tidak bebas mendirikan bangunan tempat ibadah. Penduduk Kepulauan Seribu hampir 100% merupakan Muslim, dan umat Katolik yang tinggal di sini masuk dalam wilayah Paroki Stella Maris Pluit, Kota Administrasi Jakarta Utara, Keuskupan Agung Jakarta. Ketiga umat ini tinggal di Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tak hanya menjadi kabupaten dengan jumlah umat Katolik tersedikit ketiga di Indonesia, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga menjadi kabupaten dengan jumlah umat Kristiani tersedikit kedua di Indonesia, yaitu hanya 15 umat, dengan rincian 3 Katolik dan 12 orang lainnya merupakan Protestan. Kita doakan semoga kelak di Kepulauan Seribu sudah bisa didirikan gereja ya, agar warga Kristiani dapat menikmati kebebasan dalam menjalankan ibadah seperti yang diamalkan dalam nilai-nilai Pancasila. 2. Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Semakin mengecil. Di posisi ketiga ada kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Buton Selatan. Umat Katolik di kabupaten ini hanya mencapai 3 umat saja tahun 2020. Jika ingin misa, mereka harus pergi ke kota Bau-Bau, yaitu di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Bau-Bau. Umat Katolik Buton Selatan menjadi umat Katolik tersedikit kedua di Indonesia dan tersedikit pertama di Pulau Sulawesi. Sebaran umat yaitu 1 umat tinggal di Kecamatan Batauga, ibu kota kabupaten, dan 2 umat lainnya tinggal di Kecamatan Sampolawah. 1. Kabupaten Pidijaya, Aceh. Inilah daerah di Indonesia dengan jumlah umat Katolik paling sedikit atau kecil, yaitu hanya 2 umat saja tahun 2020 sekabupaten. Tentu saja karena sangat sedikit, kedua umat ini harus pergi ke kota Lok Seumawe yang jaraknya begitu jauh dan masuk dalam wilayah Paroki Hati Kudus Banda Aceh, khususnya di Gereja Katolik Stasi Santo Mikael Lok Seumawe. Kedua umat ini tinggal di Kecamatan Bandar Baru, perbatasan antara Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidijaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidi dan tak hanya menjadi kabupaten dengan jumlah umat Katolik tersedikit di Indonesia, tapi juga dengan jumlah umat Kristiani tersedikit di mana hanya 15 umat Kristiani dengan rincian 2 Katolik dan 13 lainnya Protestan, data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020.
Ya, sahabat Katoliko keren, itulah 20 daerah dengan jumlah umat Katolik tersedikit di Indonesia. Kita doakan saudara-saudari kita di 20 daerah ini, semoga mereka tetap kuat dalam iman, tetap berkarya memberikan yang terbaik bagi daerahnya, serta bagi yang belum memiliki gedung gereja, bisa beribadah bersama keluarga atau misa online, dan kelak semoga bisa didirikan oleh pemerintah gedung gereja sebagai kebutuhan rohani. Semoga juga karya misi Gereja Katolik semakin berkembang di Indonesia, terlebih khusus di 20 daerah ini, dan mendapat perhatian lebih dalam pelayanan dari keuskupan setempat. Gereja sejati bukanlah gedungnya, melainkan umat yang berkumpul dalam doa dan ekaristi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ ia hadir. Salve Katoliko keren!